Ulul albab itu orang cerdas yang tidak hanya cerdas akalnya tapi juga hatinya. Selalu terkoneksi dengan Tuhan. Apa sih cirinya ulul albab itu? Yang pertama, selalu ingat Allah. Ciri kedua, ulul albab itu selalu belajar. Dari apa saja dia mengambil pelajaran. Cirinya ulul albab adalah mau mendengarkan dan menerima. Jadi wawasannya luas. Ciri keempat, berpikirnya mendalam sampai ke level hikmah. Yang terakhir, belajar dan mencari ilmu, mendengarkan dan lain sebagainya tadi, tujuannya hanya satu, ridhonya Allah. Jadi satu-satunya orientasi dia adalah ridhonya Allah. Nah, ini menarik. Dalam kitabnya Al-Amiri membagi pengelola negara itu jadi 3. Kata beliau, ada para penjamin makanan, ada para penjaga, ada para pemimpin. Penjamin makanan itu mereka yang bekerja agar barang kebutuhan manusia dapat tersedia. Dan ini paling penting. Karena kalau yang ini tidak terpenuhi kacau, yang lain juga ikut kacau. Siapa mereka? Para petani, para tukang, pedagang, buruh, pengemudi kereta atau kapal dan lain sebagainya. Ini kan yang memutar roda ekonomi. Ini namanya penjamin makanan. Mereka harus diatur, dilindungi demi kepentingan bersama. Karena kalau macet di sini, seperti ramalannya Karl Marx. Ini kan base structure, dasarnya hidup bersama itu ekonomi. Orang itu kan kalau lapar sudah gelap mata. Kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, mudah terpancing, mudah terpicu. Para penjamin makanan harus terjamin. Karena ini penting. Sesoleh apapun kalian, meskipun rajin puasa, kan tetap butuh makan. Jadi ini tidak bisa didispensasi sudah. Yang kedua, para penjaga. Para penjaga tidak harus polisi ya. Semua bidang yang sifatnya pelayanan dan pengabdian untuk kepentingan umum. Syaratnya satu, mereka ini mindsetnya harus mindset mengutamakan kepentingan umum. Namanya para penjaga. Ini mungkin bidang jasa itu para penjaga. Termasuk polisi termasuk. Mungkin termasuk semua profesi yang sifatnya melayani, melindungi, dan lain sebagainya itu para penjaga. PNS itu mungkin para penjaga. Nah, itu kelompok kedua. Ini juga harus beres. Ada yang paling tinggi, para pemimpin. Kalian sudah paham maksudnya. Tapi kata Al-Amiri, para pemimpin itu ambillah dari para penjaga yang ngerti filsafat. Berat ini. Nanti podo kuliah filsafat semua biar jadi pemimpin. Tapi kata Al-Amiri memang begitu. Mereka harus menguasai filsafat sebelum jadi pemimpin. Maka dia jadi kunci nanti yang menentukan para penjaga, menentukan para penjamin makanan. Kuncinya harus cerdas, filsafatnya harus unggul. Oke ya, ternyata tidak ada mahasiswa di sini. Mahasiswa ada di mana ya? Mahasiswa bagian yang diberi makanan dan dilayani. Posisinya paling tinggi berarti kalian. Oke, ini pengelola negara, bukan rakyatnya. Kalau tidak ada 3 komponen itu, chaos, kacau. Maka 3 komponen itu harus beres. Penjamin makanannya, para penjaganya, dan pemimpinnya. Kita lanjutkan. Nah, Al-Amiri punya ideal seperti dalam kitab Al-I'lam. Kata beliau, setiap orang itu punya posisi, peran, dan kedudukannya masing-masing. Maka, setiap orang
harusnya menjalankan peran, posisi, dan kedudukan itu. Jangan overlap. Maksudnya, yang guru jadilah guru yang baik. Yang pedagang jadilah pedagang yang baik. Yang petani jadilah petani yang baik. Yang camat, yang bupati, ya jalankan amanahmu masing-masing. Ya di situ kalimat beliau, ada yang merdeka, ada yang hamba. Yang merdeka jalankan peran orang merdeka, yang hamba jalankan peran hamba. Ya, zaman itu masih ada perbudakan. Ini kalau dulu teman-teman mengikuti kajian Konfusianisme itu kan ada ajaran reifikasi of name. Jadi meluruskan nama-nama. Meluruskan nama-nama itu ya identitasmu apa, peranmu apa, jalankan itu. Yang mahasiswa jadilah mahasiswa yang baik. Itu negara akan tertib dan maju. Itu loh. Jangan kacau, kebalik-balik. Misalnya harusnya dagang malah ceramah. Harusnya belajar yang mahasiswa malah kamu main game saja. Ngeslot tiap hari. Tapi yo kacau, kamu nggak ngerti peranmu. Negara jadi hancur. Ya kalau memang wakil rakyat, ya wakililah kehendaknya rakyat. Itu namanya, itu tadi, kesadaran akan posisi dan peran. Ini nanti akan jadi kunci kemajuan satu bangsa. Berarti ayo mengenali aku siapa, peranku sebagai apa, yang harus aku lakukan apa. Jalankan itu semaksimal mungkin, semampu kita. Di situ nanti akan jadi kunci. Jadi ini yang harus dilakukan. Terus tentang pemimpin. Kata Al-Amiri, ini beliau agak mirip Al-Farabi. Ada dua jenis pemimpin. Yang pertama tipe filosof, yang kedua tipe nabi. Tidak boleh sembarangan orang jadi pemimpin. Ya sekarang tidak ada lagi yang nabi, tinggal yang filosof. Jadi pemimpin itu ada yang sifatnya natural karena pinter, karena cerdas, karena memang berkualitas secara individu, dan itulah para filosof. Ada yang memang ditakdir Allah punya bakat, punya malakah, kemampuan, dan dikehendaki Tuhan. Nah, mereka para nabi. Karena mereka dituntun langsung oleh Tuhan dapat wahyu. Jadi alternatifnya dua tadi. Tapi kan yang nabi sudah tidak ada. Kita tinggal ngertinya para filosof. Yo para filosof lah yang diidealkan untuk jadi pemimpin. Kalau di Al-Farabi kan di Aro'u Ahlul Madinah Al-Fadilah itu ya pemimpin itu harusnya orang yang paling unggul, paling tinggi kualitas intelijensinya di tengah masyarakat. Ada beda antara kepemimpinan yang kuat dan kepemimpinan yang lemah, kata Al-Amiri. Parameternya dua. Kepemimpinan yang kuat itu unggul intelektualnya dan utama moralnya. Yang lemah berarti sebaliknya. Lemah intelektual dan moralnya. Cirinya apa sih pemimpin yang unggul intelektual dan moralnya utama? Kata Al-Amiri, jika dalam kepemimpinannya dia membebaskan rakyatnya untuk berpikir setinggi, sejauh yang mereka mampu demi kemajuan bangsa. Jadi mereka terbuka dan membuka yang lain untuk yuk berpikir sedalam-dalamnya untuk kepentingan bangsa ini. Nah ini berarti pemimpin ini kuat. Kenapa? Karena akan lahir banyak orang-orang kuat. Tidak terlalu banyak pembatasan-pembatasan, apalagi pembatasan berpikir, berpendapat, beride. Nah ini menunjukkan kepemimpinannya kuat. Kebalikannya kepemimpinan lemah. Kalau intelektual dan moralnya lemah, pasti rakyatnya sengsara, masyarakatnya sengsara. Akhirnya apa kalau masyarakat itu sengsara? Muncul permusuhan-permusuhan. Kalau sudah banyak permusuhan-permusuhan, ya pecah kemudian hancur.
Padahal kata Al-Amiri, Islam itu menyeru pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang saling bekerja sama, saling bersaudara, saling bersahabat. Islam sangat benci perpecahan. Tapi hari ini kan kita melihat kadang-kadang mudah sekali terjadi perpecahan. Gara-gara satu WA lahir kubu baru. Nanti ada WA lagi, ada postingan lagi, kubu baru lagi muncul. Wah, sekarang kubunya banyak. Padahal tadi dicontohkan oleh Al-Amiri, bahkan antar agama pun kalau melihat persamaan-persamaannya pun ya ketemu banyak kesamaannya. Sementara perpecahan itu terjadi kalau kita sibuk dengan perbedaan. Sibuk mencari di mana bedaku dengan dirimu. Ya memang kamu agamanya sama sih, tapi kan organisasinya beda. Nah, ya kita organisasinya juga sama sih, tapi kan partainya beda. Ya partainya kita juga sama, cuma kan calonnya beda. Pokoknya digoleki bedone terus. Padahal akan lebih indah, ya kita memang yang kita calonkan beda, tapi kan kita organisasinya sama. Organisasi kita beda sih, tapi kan kita sama-sama Indonesia misalnya. Kan kalau dicari kesamaannya kita lebih bertaut, tapi kalau dicari perbedaannya ya rasanya kita ini jauh sekali. Ya paling tidak kan kita tidak bisa mengelak landasan universal bahwa kita semua manusia, apapun kita. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini pesannya Al-Amiri untuk para pemimpin. Wahai para pemimpin, jangan jadikan masyarakat sekedar objek untuk dikelola. Tapi posisikan mereka sebagai subjek yang harus dibela. Kalimatnya menarik. Kata Al-Amiri, masyarakat itu kekuatan utama satu negara. Mereka harus dimuliakan. Syarif, mereka harus diberdayakan, qawi, biar mereka kuat. Mereka harus diayomi, wali. Jangan direndahkan, wadi. Jangan dilemahkan, do'if. Jangan dimusuhi, aduh. Semoga tidak ada pemimpin yang memusuhi rakyatnya sendiri. Aduh. Adu bahasa Arab ya. Kalau diserap dalam bahasa Jawa terus jadinya adu-adu. Nah, adu-adu itu juga memusuhi, mengadu domba. Jadi ini amanat untuk para pemimpin. Yo, kalian diamanati kepemimpinan itu demi memuliakan, memberdayakan, dan mengayomi masyarakatmu. Bukan untuk merendahkan, melemahkan, apalagi memusuhi. Ini namanya universalitas. Gambaran umumnya, visi umumnya ya, terjemahannya dalam praktek ya masing-masing mungkin punya pertimbangan sendiri-sendiri. Ini menarik, pandangannya Al-Amiri tentang kebenaran sehubungan dengan masyarakat. Kata Al-Amiri, yang namanya perbedaan pandangan itu pasti terjadi. Berarti apa? Jangan idealis, ambisius untuk menyamakan semua pandangannya orang. Tidak mungkin orang itu pikirannya sama semua. Pasti ada perbedaan. Kuncinya dua, kata Al-Amiri. Perbedaan itu harus disadari dan dikelola dengan baik. Kalau tidak, kalau pengelolaannya salah atau perbedaan itu dibiarkan saja tabrakan, perbedaan akan melahirkan fanatisme. Jadi orang itu kalau berbeda-beda dan tidak dikelola dengan baik, pada akhirnya akan melahirkan kubu-kubu. Saya dukung calon ini loh, kamu calonnya siapa? Sama kayak kamu, oh berarti teman. Kalau kamu beda, oh berarti kamu musuh. Kubu-kubu. Setelah berkubu-kubu, berkelompok-kelompok, akhirnya apa? Fanatik. Kalau sudah fanatik, itu cara berpikirnya adalah lenyapnya akal sehat sudah. Kalau sudah fanatik itu sudah right or wrong, benar salah pokoknya kelompokku. Kelompokmu mesti jelek, mesti salah. Kelompokku pasti baik, pasti benar. Itu buahnya fanatisme yang lahir dari ketidakmampuan mengelola perbedaan. Kalau sudah fanatik pasti sudah tidak jernih cara berpikirnya. Ini yang dikhawatirkan oleh Al-Amiri. Makanya pertama,
Jangan berambisi untuk menyamakan semua pendapat. Jangan berambisi untuk mbok yo orang Indonesia itu milih calon ini semuanya, calon yang lain ndak usah saja. Ndak mungkin. Pasti akan ada beda pandangan, beda pendapat. Itu wajar. Kita harus menyadari itu biar ndak kaget. Jangan-jangan belakangan ini kita kaget. Calon yang tidak saya senangi kok yang milih sebanyak itu, ndak masuk akal karena kamu begitu. Ya wajar saja, orang pilihannya beda. Tapi ini harus kita manage dengan bagus karena nanti bisa lahir kubu-kubu. Kalau sudah kubu-kubu biasanya terus muncul fanatisme. Kalau sudah fanatik, akal ndak jernih. Nah, berarti ini kebenaran yang sulit untuk disamakan, pasti ada perbedaan. Meskipun begitu, ini Al-Amiri wanti-wanti lagi. Kebenaran itu meskipun hakikatnya muncul dari kesepakatan-kesepakatan, kesetujuan-kesetujuan orang banyak. Kalau di masyarakat itu kan yang benar itu tampak dalam yang disepakati. Kalau kita sepakati, minggu depan ngajinya libur ya, kan terus jadi libur. Padahal sudah dijadwal harusnya. Kan ini namanya kebenaran kalau di level sosial itu kan sifatnya konvensi, kesepakatan-kesepakatan. Tapi Al-Amiri wanti-wanti, meskipun begitu, kebenaran itu tolong jangan diukur hanya di level sosiologis, antropologis saja. Ya sederhananya kata Al-Amiri begini loh, benarnya orang banyak, meskipun sudah disepakati banyak orang, tidak selalu pasti benar. Ini titik hati-hatinya. Jadi bisa saja kok orang banyak itu sepakat atas yang buruk, sepakat atas yang jelek. Misalnya mahasiswa satu kelas 40 orang, begitu ditawar kita kuliahnya libur saja apa tetap masuk, itu yakin sebagian besar milih libur saja. Padahal harusnya tetap masuk aturannya. Itu kalau mengandalkan kesepakatan suara terbanyak, ya yang terpilih akhirnya libur. Padahal itu pilihan yang salah. Jadi rimnya dari Al-Amiri ya kesepakatan orang banyak iya. Tapi hati-hati loh ya, kesepakatannya banyak orang tidak mesti itu kebenaran. Karena masih ada kemungkinan orang banyak itu menyepakati hal yang salah. Baik, ini hubungan antara masyarakat dengan kebenaran. Kita lanjutkan lagi. Ini juga agak hati-hati menjelaskannya. Konflik agama di tengah masyarakat. Kita akan belakangan kenyang dengan kasus semacam ini. Banyak sekali bermunculan. Konflik yang lahir karena agama, biasanya karena beda-beda pandangan atau ada yang aneh-aneh dalam agama. Kata Al-Amiri, potensi konflik agama di tengah masyarakat itu lebih banyak disebabkan oleh hal-hal di luar agama itu sendiri. Secara ideal sebenarnya semua agama itu mengajarkan yang baik-baik. Wong tadi variabelnya kan variabel yang mirip-mirip saja semuanya. Cuma ada faktor eksternal yang kemudian membuat dalam tanda petik wajahnya agama itu kelihatan tidak ideal. Dia sering dituduh sebagai sumber konflik. Kok bisa ya agama yang ideal jatuhnya malah jadi sumber konflik? Nah, alasannya Al-Amiri dua. Apa sih alasan eksternalnya? Ada dua. Yang pertama kata beliau, ketika pemahaman agama seseorang kurang utuh. Pandangannya tentang agamanya tidak tuntas. Ngerti agama sedikit-sedikit. Kadang-kadang kan apalagi era medsos hari ini, ngerti sedikit-sedikit itu pun sudah berani nge-share, sudah berani ceramah sendiri, sudah berani komentar sendiri. Ngomong panjang lebar. Kadang-kadang saya iseng buka YouTube itu ada
Ustadz siapa ceramah itu. Ada yang komennya panjang kayak sak makalah itu. Dia ceramah dewe. Jadi kan sering gitu kan. Jadi yuk kita nggak tahu sih siapa dia. Tapi ngomongnya panjang. Jadi padahal videonya cuma mungkin dipotong 5 menit, 3 menit. Tapi kalau membaca komentar itu bisa hampir 1/4 jam itu tahu. Nah, hari ini banyak orang yang pemahamannya masih belum tuntas, mungkin ilmunya masih belum banyak, tapi kemudian menganggap dia sudah tahu benar tentang agama. Akhirnya menghidupkan agama sesuai versi pemahamannya yang belum banyak. Ini yang kata Al-Amiri sering jadi sumber konflik. Nah, jadi ya untuk teman-teman yang ngaji filsafat, lebih baik merasa belum mengerti dibandingkan merasa sudah tinggi ilmunya. Karena kalau kalian merasa belum ngerti, itu tanda-tanda kalian siap belajar dan mau diajari. Tapi kalau kalian merasa ilmumu sudah tinggi, itu alamat kalian sudah tertutup. Tidak bisa lagi ditambah apa-apa, wong sudah tinggi. Apalagi di depan saya kan tidak terlalu tinggi. Kalau kamu sudah merasa sangat tinggi, tidak nyampe saya. Wis aku nyerah wis. Jadi ayo terbuka dan jangan merasa sudah. Masih banyak yang harus kita tahu. Bahkan kan dulu waktu di Sokrates kan ada uraian orang yang merasa tambah pengetahuan itu cirinya antara lain dia merasa banyak tidak tahu. Semakin kamu merasa, wah ternyata saya belum tahu Pak, saya ternyata belum tahu ini Pak, belum tahu itu Pak. Padahal itu hakikatnya wawasanmu tambah. Tapi rasanya bahwa kamu belum tahu. Itu ciri-cirinya kamu sudah ada di jalur yang benar. Kayak tadi mungkin materi-materinya Al-Amiri. Oh iya ya, begitu ya memang. Baru tahu saya. Itu kan muncul dari sebelumnya saya belum tahu, sekarang baru tahu saya. Dan di antara efeknya pengetahuan, itu melahirkan pertanyaan jauh lebih banyak dari pengetahuan itu sendiri. Itu yang membuat orang itu tambah pinter semakin menunduk. Bukan karena dia memaksa diri menunduk, wah saya orang pinter ini tak tawadhu, enggak begitu. Tapi dia sendiri merasa ternyata aku ini tidak ada apa-apanya. Banyak yang saya belum tahu. Ya sederhananya gini loh. Kenapa kok pengetahuan itu justru melahirkan pertanyaan? Misalnya, tiba-tiba kamu dikasih tahu, itu teman kita yang duduk di pojok sana itu akhirnya jadian dengan yang duduk di pojok sana. Itu kan informasi baru. Loh, bener jadian, ini kan informasi. Tapi kan selanjutnya muncul banyak pertanyaan. Loh, nembaknya kapan? Itu pendekatannya kayak gimana ya? Itu kan terus muncul pertanyaan macam-macam. Jadi satu pengetahuan itu bisa melahirkan banyak sekali pertanyaan lanjutan. Apa cocok ya? Wong itu beda jurusan loh. Nah, ini yang disebut semakin orang luas wawasannya, semakin dia menunduk. Karena dia semakin sadar ada banyak yang harus saya jawab. Ada banyak yang harus saya kejar jawabannya. Maka di antara sumber masalah adalah pemahaman yang kurang utuh. Pokoknya semangatmu belajar saja. Makanya tadi di awal saya sebut ngaji ini anggap belajar bersama. Biar meningkatkan kualitas pengetahuanmu. Yang kedua, ya kalau ini otomatis lah ya. Karena ada kepentingan-kepentingan. Jadi ada kondisi sosial yang mendorong ke sana yang biasanya isinya kepentingan-kepentingan para pemeluknya. Sebenarnya itu kepentinganmu. Tapi kamu atasnamakan agama. Sehingga kalau buahnya negatif, orang melihat agamanya. Ini yang mungkin sering terjadi ya. Ya sering saya contohkan itu kan kadang-kadang kita dalil pun milih-milih yang cocok dengan kita. Kayak tadi wong yo nyontek kok pakai dalil birrul walidain itu loh. Itu kan kepentingan. Mungkin orang terus jadi mengkerutkan membaca alasan birrul walidain itu.
Atau yo kayak sering saya contohkan itu kan yo padune kamu pengen pacaran terus nyari ayat-ayat yang cocok yang membolehkan pacaran. Terus kamu ketemunya waja'alnakum su'ubau wa qabaila li ta'arufu. Boleh loh Pak, ada dalilnya. Ta'aruf itu Pak. Kepentingannya bunyi dulu. Baru terus dalilnya dicari. Argumennya dicari. Ayo banyak ini kan yang kita melakukan hal seperti ini. Itu ya kalau untuk konteks pribadimu yang sangat sempit, mungkin tidak masalah. Tapi begitu kamu jadi pemimpin, atau kamu punya banyak yang mengikuti kamu, ya bisa bahaya karena diikuti. Dan ini yang sering menimbulkan konflik. Solusinya apa? Kata Al-Amiri, solusinya ulul albab. Kita perlu banyak ulul albab. Ulul albab itu yang tidak sekedar, kalau bahasa Jawa pakai istilah ulu abab. Ulu abab itu ngomong tok. Nah sekarang kita masuk ke bagian ulul albab ya. Ini saya tambahkan saja, biar kalian ngerti bedanya. Ulul albab itu jenis manusia cerdas yang ideal. Kalau dalam Al-Quran itu ada 3 istilah untuk manusia cerdas. Ada ulul absor, ada ulun nuha, ada ulul albab. Ulul absor ini orang cerdas dalam arti orang yang visioner. Pikirannya jauh ke depan. Itu ulul absor. Pak tabiru ya ulil absor. Ambil pelajaran. Demi apa? Demi masa depan. Jadi ulul absor itu orang yang visioner. Mikirnya tidak hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan. Tidak sekedar mencari enak sekarang, nyaman sekarang. Mungkin sekarang perlu tirakat sebentar, berkorban sebentar, tapi demi kesuksesan di masa depan. Itu ulul absor. Yang kedua ulin nuha atau ulun nuha. Ulun nuha itu orang yang akal sehatnya menang, mengalahkan, mencegah yang buruk-buruk. Jadi akal sehat kita itu sebenarnya tahu kok mana baik, mana buruk, tapi sering tidak berdaya. Saya tahu Pak, nyogok seperti ini tuh tidak boleh, tapi kalau saya tidak nyogok ini nanti saya tidak masuk Pak, wong yang lain juga nyogok. Nah, ini berarti akal sehatmu kalah. Ulin nuha itu orang yang akal sehatnya menang. Istilah nuha itu kan sama kayak nahi mungkar. Akal sehatnya bisa mencegah keburukan. Ini orang cerdas yang kuat. Ulin nuha itu. Nah, yang tadi disebut ulul albab. Ulul albab itu orang cerdas yang tidak hanya cerdas akalnya tapi juga hatinya. Selalu terkoneksi dengan Tuhan. Yang tadi kata Al-Amiri solusinya ulul albab. Berarti apa? Nah ini teman-teman nanti kejar ya. Itu di situ saya tulis ayat-ayat. Nanti teman-teman cek sendiri. Saya tidak akan bacakan satu-satu, tapi saya sebut anunya saja, isinya. Apa sih cirinya ulul albab itu? Yang pertama, selalu ingat Allah. Boleh dicek di surat Ali Imran 190-191. Jadi ulul albab itu pertimbangan utama hidupnya selalu Allah. Karena dia selalu ingat Allah. Mau apa-apa yang muncul dulu di kepalanya, ini Allah ridho ndak? Ini kira-kira Allah berkenan ndak? Ini baik atau buruk seperti ini di mata Allah? Karena dia selalu ingat Allah. Perilakunya jadi sangat terkendali. Ini ciri pertama, mungkin kalian sudah mengeluh. Wah, berarti saya belum, Pak. Ya ndak apa-apa, pelan-pelan. Yang kedua ini mungkin kalian bisa. Ciri kedua, ulul albab itu selalu belajar. Dari apa saja dia mengambil pelajaran. Ini boleh dicek di surat Az-Zumar ayat 21. Tidak ada momen apapun berlalu tanpa dia belajar. Ini ciri kedua. Semoga teman-teman punya semangat ini, apalagi kalian ditakdir sebagian besar yang hadir ini kan mahasiswa. Belajarlah dari apa saja. Tidak harus dari buku, dari segala fenomena di sekelilingmu. Mungkin kamu pas nonton YouTube, mungkin kamu pas nonton drama Korea, tidak apa-apa. Tapi dari situ ambillah pelajaran. Jangan hanya ngambil seru-serunya saja, jangan hanya teriak-teriaknya saja kalau film horor.
Jangan hanya, ya, tapi ambil pelajaran. Apa sih pelajaran dari situ? Kalau ndak ada, Pak, saya cermati dari awal sampai akhir, yang saya lakukan ini ndak ada pelajarannya apa-apa, ya tinggalkan. Berarti ndak penting. Nah, biar kamu jadi ulul albab beneran. Yang ketiga, masih surat Az-Zumar, cuma ayat 18. Cirinya ulul albab adalah mau mendengarkan dan menerima. Jadi wawasannya luas. Ndak kesusu pingin ceramah, pingin nasihati orang, pingin ndak. Lebih banyak mendengarkan. Jadi dia ini kaya. Mungkin dulu pernah saya ilustrasikan ya. Dekat dengan teman yang banyak omong. Itu biasa. Tapi dekat dengan teman yang pinter tapi pendiam itu agak ngeri. Karena kan rasanya kamu dibaca terus oleh dia. Jadi ini cirinya memang orang ulul albab itu mendengarkan, siap mendengarkan. Karena ada ayatnya itu. Orang yang tidak mau berpikir dan tidak mau mendengarkan itu besok dia akan menyesal di neraka. Wa qalu launas ma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi penghuni neraka sa'ir itu mengeluh. Seandainya dulu saya mau mendengarkan dan mau berpikir, pasti saya tidak masuk neraka jadi ashabus sa'ir. Jadi berarti hati-hati, semoga besok teman-teman tidak menyesal karena tidak berpikir. Berpikirlah biar besok tidak menyesal. Biar besok tidak seperti kalimat orang-orang di neraka ini. Laukunna nasma'u au naqilu. Kok coba dulu saya mau mendengarkan dan mau berpikir, selamat saya. Berarti dia di dunia tidak mau mendengarkan dan tidak mau mikir. Baik, ciri ketiga. Ciri keempat, berpikirnya mendalam sampai ke level hikmah. Berpikir level hikmah itu, ya kalau mengikuti Imam Ghazali, ya berpikir yang sampai level tidak sekedar pemahaman, tapi juga mempertimbangkan manfaat dan kemaslahatan. Ilmu itu seimbangnya ada di hikmah. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau lebih namanya ngawur. Sia-sia, tidak ada gunanya. Kalau kurang namanya bodoh. Pasnya ilmu itu hikmah. Hikmah itu berilmu yang cocok, sesuai, bermanfaat, berguna untuk dirimu maupun untuk sesamamu. Itu namanya hikmah. Dan yang bisa seperti ini ulul albab. Yang terakhir, belajar dan mencari ilmu, mendengarkan dan lain sebagainya tadi, tujuannya hanya satu. Ridhonya Allah. Jadi satu-satunya orientasi dia adalah ridhonya Allah. Itu boleh dicek surat Ali Imran ayat 7. Tidak untuk biar besok dapat kerja apa, tidak untuk biar kaya raya, tidak untuk status sosial. Kan ada orang belajar itu status sosial. Ada mahasiswa, Mas kok enggak lulus-lulus kenapa sih? Saya itu khawatir, Pak. Kalau saya lulus, statusnya pengangguran. Kalau sekarang kan masih mahasiswa. Kalau ditanya orang, jawabnya gampang. Kerja apa sekarang? Masih mahasiswa. Itu masih aman. Iya, nanti kamu pakai jurus ini ya. Kok enggak lulus-lulus? Biar status saya masih tegas. Mahasiswa. Nah, tidak karena itu. Ulul albab itu mencari ilmu hanya demi ridhonya Allah saja. Tidak karena pamrih-pamrih duniawi apapun. Ini nanti yang jadi kunci untuk mengatasi problem-problem tadi ya, problem masyarakat dan konflik agama. Saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.